Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian mendengarkan daku, dan barang siapa menolak kalian menolak aku, dan barang siapa menolak aku menolak dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil yang kita dengarkan pada pagi hari ini adalah bagian dari sabda celaka yang disampaikan Yesus untuk beberapa kota. Dan sabda ini disampaikan karena mungkin Yesus saking jengkilnya karena sudah melakukan banyak hal di kota-kota itu, tetapi orang-orang di kota itu juga tidak segera mengubah sikapnya atau juga tidak segera mengenali Yesus ini adalah seorang Mesias, tetapi mereka ya hanya melihat mujizat, wow mujizat, lalu bersyukur, tetapi tidak menyadari bahwa yang melakukan itu adalah seorang Mesias. Padahal kalau kita kemudian memadukan bacaan ini dengan permenungan yang dilakukan oleh Santo Hieronymus, apa yang tertulis dalam kitab suci Perjanjian Lama itu sudah cukup menunjukkan Yesus yang melakukan mujizat, dan apa yang dilakukan Yesus itu kemudian persis seperti yang dinubuatkan para nabi yang ada di Perjanjian Lama. Ya memang akhirnya kesimpulannya adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Tirus, orang-orang Korazim dan Betsaida lalu Kapernaum itu tidak mengenal Yesus karena mereka juga kurang mendalami kitab suci, dalam artian tidak tahu apa yang tertulis dalam kitab suci itu. Dan semoga ini juga menjadi peringatan bagi kita bersama, karena kan hari ini akhir September, kita sudah melalui bulan kitab suci. Apakah kita sudah semakin akrab dengan kitab suci atau belum? Ya itu yang perlu kita pertanyakan, karena ini kan kita pengikut Kristus. Refleksi Santo Hieronymus tadi bisa menjadi refleksi kita bersama. Kita tidak mungkin mengenal Yesus Kristus kalau tidak mengenal kitab suci. Maka saya itu nggak bosan-bosan, ayo moco kitab suci gitu. Nggak bosan sih, jangan sampai kita pengikut Kristus tapi tidak mau mengenali Yesus lebih dalam gara-gara males membaca sabda Tuhan yang merupakan sumber utama dalam kitab suci itu. Saya tahu baca kitab suci itu memang tidak menyenangkan. Lebih menyenangkan persekutuan doa, lebih menyenangkan kumpul, sharing, itu penting, itu juga penting. Saya tidak mengatakan itu tidak penting, itu perlu juga untuk perkembangan iman. Tetapi ketika kita kemudian tidak pernah mengakrabi sabda Tuhan yang ada pada kita, yaitu kitab suci, maka pengenalan akan Kristus seperti kata Santo Hieronymus tentu tidak akan lengkap, tidak akan komplit. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang seperti orang di Betsaida, di Korazim, di Kapernaum, di mana Yesus sudah berkarya kepada kita, sudah menyampaikan anugerahnya kepada kita, sudah memberi tanda-tandanya, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Karena apa? Karena kurang mengenalnya saja, kurang menggali pribadi Yesus dari sumber utama, yaitu kitab suci. Maka para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita renungkan diri kita masing-masing di akhir bulan kitab suci ini. Apakah ajakan gereja agar kita semakin mengakrabi kitab suci sungguh-sungguh kita laksanakan, atau itu hanya sekedar nanti tahun depan aja, nanti dan nanti. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.